sudah kita hadirkan. Dan juga gemuruhnya media sosial kita yang nyinyir nampaknya dengan hal-hal semacam ini. Kalau berbau Islam kok kayaknya bara apinya panas, kenceng gitu. Ya, sebenarnya ini menjadi ujian kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang dari awal menempatkan nilai religiusitas, keagamaan sebagai pondasi dari seluruh aspek kenegaraan dan kebangsaan. Dan kita pun tahu bahwa ini ujian juga komitmen kebangsaan kita yang katanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika media sosial apalagi post-truth hari ini menguasai kita, ujian-ujian itu semakin nampak. Padahal menurut saya kalau kita meyakini agama kita, maka tidak mungkin kita melakukan kekerasan, diskriminasi, tidak juga mengkafirkan orang lain. Ada mekanisme dalam Islam di mana kita harus menempatkan perbedaan itu pada konteks lita'arofu. Saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling mengarifi. Dan ketika komitmen kebangsaan kita dikokohkan, maka hari ini kita harusnya mengembangkan nilai toleransi itu. Sekali lagi, ujian itu akan terlihat sampai sejauh mana kedewasaan kita dalam beragama adalah sampai sejauh mana kita memahami agama sebagai sebuah energi untuk perubahan, perdamaian, dan kasih sayang. Tapi contoh saja tadi, gambar santri tutup kuping, riuh bising di media sosial kencang sekali. Orang-orang yang mungkin punya jabatan, mereka bukan orang sembarangan juga berkomentar, nyinyir Kang Maman. Iya, saya di Komisi 8 tentu merasa juga orang yang membuli anak-anak yang menutup kupingnya tanpa alasan itu sebuah tindakan yang menurut saya tidak boleh terjadi. Tetapi lalu itu ditarik menjadi persoalan debatable soal hukum musik dalam Islam, itu pun semenjumnya menurut saya tidak terlalu menguntungkan bagi konstruksi kebangsaan kita. Seharusnya kita tanya dulu kenapa anak-anak itu menutup kuping, apakah karena konsentrasi menghafal Quran, dan itu dibolehkan. Saya punya santri-santri yang menghafalkan Quran dan terpaksa ditutup telinganya untuk konsentrasi, tetapi juga ketika ada orang yang lalu secara nyinyir juga mengharamkan musik, seolah-olah tidak ada ruang bahwa musik pun diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada ilahi seperti yang dilakukan oleh Jainur Rumi dan kawan-kawan, itu pun menjadi hal yang positif. Nah, inilah sebenarnya sekali lagi tantangan. Kita tiba-tiba jatuh kepada perdebatan yang tidak konstruktif. Hal-hal yang sebenarnya sudah biasa diperdebatkan di dalam khazanah keislaman, perdebatan adalah sesuatu yang mendewasakan. Perbedaan adalah kekuatan yang harus kita kuatkan. Tetapi ketika orang udah nyinyir, membuli, apalagi yang jadi korban anak-anak, termasuk juga ada seorang jenderal bintang 2 yang melakukan kekerasan kepada orang yang memang secara pribadi kita juga tersinggung, orang itu menghina agama, menghina nabi kita. Tetapi perlakuan melakukan kriminalisasi pun sesuatu tindakan yang tidak diajarkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan seorang dengan keburukan, tetapi innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan bisa. Imamnya, penceramahnya, khotibnya, ini kan bisa di-mapping oleh aparat ini, ya. Yang kedua, yang ketiga, selalu sama polanya. Setelah mereka melakukan dinyatakan gila, stres, ODGJ dan seterusnya. Ini kan polanya sama sejak zaman dulu 2-3 tahun lalu sampai sekarang. Saya menghitung keanehan-keanehan ini terjadi setelah 2014. Sebelumnya nggak seperti ini. Aneh ini. Kenapa nggak di-mapping oleh aparat? Kalau di mapping dengan baik, ketahuan ini siapa yang melatih, siapa yang membiayai, siapa yang merancang, siapa yang melepaskan mereka. Karena ini sama polanya. Kok Anda bisa berbicara mengenai ini, memang Anda tahu siapa yang mengarahkan? Bukan tahu. Bahwa jurnalis-jurnalis yang pernah ngepost di kriminal, pasti sudah hafal pola seperti ini. Sesuatu yang sama, persis, ragam, ya. Itu pasti ada yang menggerakkan. Mohon maaf sekali, saya ngomong pasti karena apa? Enggak berubah polanya seperti itu. Kalau saya sebagai aparat saya curiga, saya pelototin betul ini. Kenapa yang diserang itu selalu imam, selalu penceramah, selalu pola khotib. yang sama Bang Narya. Kita pola punya yang cuplikan. sama. Ini Ustadz yang diserang di Batam, Kepulauan Riau ketika memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Coba kita simak bersama ya. Kita lihat. Ustadz Abu Syaid Caniago. Coba kita dengarkan pernyataan beliau yang diserang saat memberikan ceramah. Dengan gelagat yang memang sedikit tidak seperti orang yang mau beribadah gitu. Itu saja, ada firasat yang sedikit kurang enak di awal beliau masuk, pelaku masuk. Nah setelah itu barulah, setelah kami dikejar, barulah di situ ternyata benar-benar dia punya niat yang tidak baik. Nah, kejadiannya begitu cepat ya, spontan dan ya begitu kilat lah rasanya. Jadi tidak ada pembicaraan apapun,
dia datang tiba-tiba langsung menyerang kami. Dan seperti yang kita lihat di video yang sudah beredar, tidak ada percakapan apapun. Saat dia menyerang kami melihat kondisinya sangat baik, normal, sehat, dan sangat kuat. Sehingga tendangannya di pipi kiri kami masih terasa ya sampai saat ini. Itu menunjukkan kalau dia sehat, baik, dan normal gitu. Kami tak melihat tanda-tanda ODGJ atau dalam gangguan jiwa saat ini. Kebetulan posisi kami sekarang ada di masjid tempat kejadian kemarin, Ibu. Di sini memang diadakan pengajian zikir bismillah, salah satu kajian rutin itu di hari Senin. Nah itu pimpinan dari Ustadz Asep Rabbani. Nah kami salah satu da'i yang diamanahkan untuk memberikan kajian di hari Senin itu. Ya, lebih kurang 2 minggu ya, 2 minggu sebelum hari Senin kemarin itu sudah jelas, jamaah sudah tahu kalau itu adalah jadwal kami di masjid ini hari Senin itu. Ini Kang Maman harus komentar sepertinya, karena Bang Nara tadi mengatakan polanya sama, bahkan Ustadz yang di lokasi juga menyatakan gerak-geriknya tidak ada hal yang mencurigakan. Ada yang mengarahkan Kang Maman? Iya, kata kuncinya adalah semua perilaku itu adalah tindakan kriminal. Siapapun itu, baik orang yang melakukan kekerasan kepada seorang imam atau seorang jenderal yang melakukan kriminalisasi kepada seorang MKC, itu kriminal, dan kriminal ditegakkan siapapun itu. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak ingin menggeneralisir bahwa republik ini diisi oleh insiden-insiden kecil itu. Masih banyak perilaku di mana harmoni keagamaan di Indonesia itu tumbuh berkembang dengan baik. Makanya saya meminta juga Bang Mustafa misalnya untuk bisa juga memperlihatkan betapa negeri ini masih diisi oleh harmoni, nilai-nilai kedamaian, kerjasama antar agama, kerjasama antar kita yang berbeda suku dan lain sebagainya. 420 suku di Indonesia ini memperlihatkan bagaimana sikap konstruktif dalam menjaga harmoni. Kalaupun ada kerikil-kerikil kecil itu, saya setuju bahwa penegakan hukum menjadi kata kunci. Jangan dilihat dari bahwa oh ini lambat dan sebagainya. Persoalan negeri ini bukan hanya persoalan negara dan pemerintah. Ini ada perlu juga peran dari ormas dan juga pesantren, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kita semuanya untuk melakukan apa yang disebut dengan moderasi keberagamaan. Insiden kecil tapi implikasinya besar Kang Maman. Dengan besar itu, lihat bagaimana misalnya anak kecil yang menutup telinga itu kan yang membuat sahabat saya Pak Ade Armando tersenyum itu karena framing dan narasi orang yang nyutingnya. Coba kalau saya yang membuat syutingnya dan framingnya pasti bagus. Dia akan melakukan, lihat betapa anak-anak pesantren melakukan vaksin tapi tidak meninggalkan kewajibannya menghafalkan Quran. Sehingga Pak Ade akan langsung, keren banget bahwa Tapi vaksin diterima umat Islam, sementara orang yang membuli bahwa vaksin itu adalah hoax dan sebagainya itu akan terbantahkan. Itu yang kedua. Nah ketiga, gerakan literasi keagamaan ini yang hari ini memang kurang. Jadi saya lihat khutbah-khutbah di masjid-masjid itu dangkal. Harusnya kita membutuhkan orang-orang yang membaca, ilmuwan-ilmuwan, para ulama, para kiai, pendeta yang memang memahami realita kehidupan kita, bahwa di Indonesia seorang yang beragama dia pasti satu tarikan nafas dengan nasionalisme. Jadi salah kalau ada orang yang mengaku dia beragama tapi tiba-tiba menafikan kebinekaan, menafikan kebersamaan, menafikan bahwa perjuangan bangsa ini bukan hanya diwakili oleh satu kelompok. Makanya kalau saya pernah bilang, kalau ada seorang yang dia aparat, dia seorang perwira tinggi melakukan kekerasan seperti itu, pertanyaannya apakah Islam mengajarkan itu? Nah ini yang sebenarnya muncul. Kita masih punya NU, kita punya Muhammadiyah, dan kalau saya rasa para penggiat media seperti Bang Ade, Bang Mustafa menampilkan bagaimana kerjasama yang hari ini terjalin antar masjid, gereja, pura dan lain sebagainya, maka itu tadi yang ayat Quran yang saya baca, innal hasanat yudhibna sayiat. Semakin banyak konten-konten positif, semakin banyak harmoni yang ditunjukkan di media, dan semakin meyakinkan bahwa polisi, aparat Ustadz, harus bersifat profesional. Menurut saya persoalan ini, kata tadi Buya katakan, persoalan ini akan bisa kita lewati. Ustadz, coba lihat BPIP ya. Kalau kita berbicara soal pemerintah repot kita. BPIP itu kita kadang-kadang sebagai lembaga yang betul-betul ingin mengokohkan Pancasila. Tapi kalau programnya itu adalah mengadu domba, katakanlah saya tanda petik ya, lihat bulan Februari tahun ini,
ngadain lomba. Coba cara hormat bendera dalam hukum Islam. Satu, yang kedua, lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam. Apa manfaatnya? Oke, pertama kayaknya betul. Bahkan sampai Komisi 8 Pak Zazili itu mengatakan, oh itu bagus lomba itu. Tapi begitu direspon, dikritik oleh masyarakat, berubah tuh BPIP. Nggak ada planning pemerintah itu. Coba kalau di plan. Ini namanya BPIP, Badan sudah membawa nama Pancasila. Kalau mengadakan acara seperti itu kan nggak terhormat namanya. BPIP kok kemudian mengadu domba seperti itu. Apa manfaatnya? Pertanyaan saya sederhana. Kita sering dengan gampang. Sebentar, yang pertama, ini banyak ngomong tadi. Yang kedua, soal kerikil. Mosok imam ditembak mati kerikil. Enggak, ini nyawa. Oleh karena itu saya menuntut kepada aparat. Tolong, ini bukan kerikil kecil ini. Ini kerikil besar, nyawa. Nasib para penceramah, para khotib, ya. Para tokoh muslim, tokoh ormas Islam, nanti dulu. Ini kejiwaan. Enggak, seolah-olah aparat tidak melakukan apapun. Saya bukan pada itu. Saya ingin mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki banyak sekali nilai-nilai harmoni. Kita lihat bagaimana misalnya kalau saya ketemu teman-teman di TNI, Polri dan sebagainya, banyak yang hari ini hafal Quran, banyak yang hari ini bicara tentang nilai Islam, tapi satu hal, tidak kehilangan komitmen hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Jadi jangan juga sepihak. Kalau ada ustadz yang menebarkan hate speech, kalau ada orang yang sudah pasti bahwa Pancasila ini adalah bentuk komitmen kita, kalimatus shawab, baik NU Muhammadiyah mengakui, tapi tiba-tiba dianggap sebagai remeh, tidak sesuai Quran hadis. Nah, perlulah di sana tampil kita gini, untuk membenahi itu. Setengah menit aja, gini Ustaz. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari warganet, akan kami bacakan kembali ketika mengatakan kenapa masalah toleransi selalu menjadi polemik di negara ini sejak rezim ini berkuasa. Rezim-rezim sebelumnya nggak pernah sampai begini ributnya. Ini sepertinya Kang Maman yang harus menjawab ini. Kang Maman, ini pertanyaan dari Babah. Iya, yang pertama karena ini media sosial sangat bebas. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi, media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice, tapi menjadi noise, menjadi kegaduhan. Makanya sikap saya sebenarnya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Walaupun saya setuju juga Bang Mustafa, Pak Lius, bahwa ada orang yang menggunakan politisasi, stigma dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang saya tidak setuju juga. Misalnya dia kalah dalam jabatan di sebuah perusahaan lalu menstigma dia Taliban, itu nggak boleh. Kita harus menempatkan pada posisi bahwa seorang menduduki jabatan itu karena profesionalisme, karena dedikasi, karena loyalitas dan sebagainya, termasuk loyalitas kepada negeri ini, Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kita membiarkan seorang menempati jabatan sementara dia meragukan tentang Pancasila yang menjadi ideologi dan NKRI. Nah, yang kedua, kalau membandingkan dengan rejim yang lalu, menurut saya kita bersyukur loh di rejim ini kita bebas berpendapat dan sebagainya. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan, ini justru menjadi tantangan kita di 2024 agar kita lebih menekan kepada aparat bersikap tegas, tidak diskriminatif, tidak boleh hanya karena dia mayoritas dia dibiarkan dan lain sebagainya. Masukan ini menjadi penting. Maka pertarungan kita hari ini adalah pertarungan bagaimana 2024 apa yang kurang di rejim ini kita perbaiki, apa yang sudah menarik termasuk soal kebebasan dan sebagainya kita teruskan. Itu aja menurut saya.